Halo sahabat belajar pecinta catur. Kali ini kita akan membahas salah satu partai catur klasik yang luar biasa dari Vienna tahun 1898. George Marco, seorang grandmaster taktis, menghadapi Herbert Trenchard dalam pertarungan yang penuh strategi dan kombinasi memukau. Apa yang membuat partai ini begitu spesial? Kita akan menyelami setiap langkah kunci, memahami strategi di balik gerakan, dan melihat bagaimana Marco memanfaatkan posisi untuk meraih kemenangan spektakuler. Siapkan papan catur Anda dan mari kita nikmati perjalanan seru ini. Bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga pelajaran berharga untuk meningkatkan permainan Anda. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya. Oke, langsung saja kita saksikan pergerakannya. Pertarungan dibuka oleh putih atau George Marco dengan pion E4, dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6. George Marco langsung mengembangkan gajah terangnya ke B5. Ini adalah pembukaan Ruy Lopez, dibalas oleh hitam dengan pion F5, mengancam pion. Dilanjutkan George Marco mendorong pion D4 dan dibalas oleh hitam dengan pion pukul pion di E4, mengancam kuda. Di sini Marco lebih memilih memukul kuda C6 dengan gajah terangnya dan dibalas oleh hitam dengan pion pukul gajah. Dilanjutkan di sini Marco memukul pion E5 dengan kuda. Dan hitam atau Trenchard mencoba membangun serangan dengan menempatkan menterinya ke H4. Dibalas oleh Marco dengan kuda C3 dan hitam kuda F6. Marco mendorong menteri ke E2 dan di sini hitam atau Trenchard mengembangkan gajah gelapnya ke B4, memaku kuda. Dan Marco juga mencoba membangun serangan dari sayap kiri dengan menempatkan menterinya ke C4, mengancam gajah. Dan sekaligus ancaman skakmat Marco dengan menteri ke F7. Dan di sini hitam terlebih dahulu melakukan skak, yaitu dengan gajah pukul kuda C3, skak, dan putih memukul gajah dengan pion. Di langkah berikutnya, Trenchard menempatkan kuda hitamnya ke D5, menutup jalur skak menteri. Dan Marco mendorong gajah gelapnya ke A3, memperkuat serangan. Dan hitam memundurkan menterinya ke F6. Dan di langkah selanjutnya Marco melakukan rokade pendek. Kemudian hitam mendorong gajah terangnya ke E6, persiapan untuk mengancam menteri. Dan menteri putih berpindah ke C5, memperkuat jalur serangan gajah. Kemudian kuda Trenchard bermanuver ke B6. Menteri putih berpindah ke A5. Kemudian Trenchard menarik menterinya kembali ke D8. Dilanjutkan Marco menggeser benteng ke E1 dan hitam mendorong menteri ke D5, mengajak pertukaran menteri. Ditolak oleh putih, yaitu dengan menempatkan gajah gelapnya ke C5, menghalangi jalur menteri. Dan di langkah berikutnya
hitam atau Trensat melakukan rokade panjangnya. Dan ini adalah langkah blunder atau kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh hitam. Dan Marco memanfaatkan peluang ini dengan sangat baik, yaitu dengan menteri pukul pion di A8. Serangan yang sangat strategis. Kemudian benteng hitam bergeser ke E8, membuka jalur pergerakan untuk raja hitamnya. Di langkah berikutnya Marco mendorong pion C4, mengancam menteri hitam mundur ke D8. Dilanjutkan putih menggeser benteng ke B1, menyerang kuda di B6, dan di sini hitam menggeser gajah terahnya ke F5. Di langkah selanjutnya serangan yang sangat strategis dilakukan oleh Marco, yaitu dengan gajah pukul kuda B6 dan dibalas pion makan gajah, dan dilanjutkan benteng putih memakan pion di B6. Menteri hitam berpindah ke C7, mencoba membangun pertahanan, dan Marco memperkuat serangannya, yaitu dengan menggeser benteng yang satunya ke B1. Dilanjutkan hitam menempatkan menterinya ke B8, kembali mengajak pertukaran menteri, dan di sini langkah yang sangat mengejutkan dilakukan oleh Marco, sehingga di langkah ke-23 ini membuat hitam atau Herbert Trensat menyerah atau mengaku kalah. Oke sahabat catur, mungkin ingin menebaknya, kemanakah langkah putih setelah ini? Silahkan bisa di pause terlebih dahulu video ini. Oke sahabat catur, apakah sudah menemukan langkah putih sehingga membuat hitam menyerah? Karena hitam tidak ada peluang lagi untuk menghindari skamat. Ya, langkah yang dilakukan putih adalah dengan memukul pion C6 dengan benteng Ska. Dan di posisi ini Herbert Trensat menyerah, mau kalah di langkah ke-23. Oke sahabat catur, kita akan mencoba menganalisanya kenapa hitam di posisi ini menyerah. Kita lihat di sini untuk memutus skanya yang bisa dilakukan hitam ada beberapa, yaitu bisa dengan pion makan benteng, atau menteri menutup ska, atau raja bergeser ke D8. Coba kita lihat kalau pion memukul benteng, maka tentu saja langkah berikutnya adalah dengan ska menteri pukul menteri di B8. Dan apabila langkah hitam adalah menteri menutup ke C7, maka juga langkah selanjutnya adalah dengan skakmat oleh menteri putih ke A8. Kembali ke posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah dengan raja bergeser ke D8. Dan selanjutnya langkah terbaik putih adalah menteri pukul menteri ska. Dan di sini hitam bisa memutus skanya dengan gajah menutup ke C8. Namun apabila ini yang dilakukan, maka putih tinggal menggeser menterinya ke C7 skakmat. Atau jika di sini raja berpindah ke E7, maka coba sahabat catur, kemana langkah putih yang harus diambil sehingga skakmat? Ya benar sekali, langkah putih yang perlu dilakukan adalah dengan skakmat oleh menteri ke D6. Oke sahabat catur, demikianlah ulasan pertarungan catur legendaris yang sangat menarik antara George Marco melawan Herbert Trensat, dimenangkan oleh George Marco di langkah ke-23. Semoga menambah wawasan catur kita semuanya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya.